Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami Merta, tim Divisi Poster LIDM 2021, perwakilan dari Universitas Gadjah Mada akan menjelaskan tentang poster yang telah kami buat, yaitu Kebijakan Logis Kesetaraan. Indonesia merupakan negara dengan luas 1,9 juta kilometer persegi yang dihuni oleh 270 juta jiwa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2020 menyatakan sebanyak 27,94% dari total populasi di Indonesia merupakan generasi muda. Generasi muda merupakan tonggak perjuangan bangsa. Peran pemuda sungguh sangat penting, mengantarkan Indonesia menuju puncak dikdaya dengan segenap jiwa raga. Mereka diberi amanah untuk mengemban nasib bangsa. Pemuda juga merupakan agen perubahan yang diharapkan dapat berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, isu kesetaraan gender menghambat peran generasi muda untuk bergerak dan berkarya. Faktanya, permasalahan gender bukan merupakan hal baru dalam catatan hitam persoalan bangsa. Jauh sebelum itu, tepatnya pada era kesultanan di Indonesia, sudah terjadi ketimpangan bagi kaum perempuan. Dengan menganut sistem khalifah yang memberikan perempuan peran minoritas sehingga ruang geraknya semakin terbatas. Posisi jabatan pemerintah yang strategis seperti panglima, patih, penasihat, hingga sultan hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja. Pada era kolonialisme, perempuan merupakan sosok yang masih dimarginalisasi dalam strata sosial masyarakat. Diskriminasi yang dirasakan justru makin nyata. Sebutan konco winking memberikan peran perempuan di ranah domestik seperti mengasuh anak, memasak, serta mengurus rumah tangga. Untuk itu, muncul sosok seperti Kartini, Cut Nyadin, dan Dewi Sartika sebagai pejuang emansipasi wanita. Tokoh-tokoh ini membuktikan eksistensi perempuan yang bisa setara dalam memberikan kontribusi demi Indonesia merdeka. Hari ini, di tengah segala modernisasi yang terjadi, nyatanya akar permasalahan ketimpangan gender belum tercabut sepenuhnya. Menurut survei The Global Gender Gap Index, Indonesia menempati posisi 85 dari 150 negara soal kesenjangan gender. Ini semacam tugas yang terus mengalami remedial karena sudah terlampau sering mendapat nilai di bawah standar. Lagi-lagi perempuan yang paling terdampak atas ketidaksetaraan gender yang merebak. Mulai dari angka putus sekolah bagi perempuan yang cukup banyak, bahkan pada daerah 3T, persentase anak laki-laki yang bersekolah sekitar 1,5 kali lebih banyak daripada anak perempuan. Hal inilah yang menjadikan angka buta aksara perempuan mencapai 2.260.000 orang. Untuk itu, kami sebagai generasi muda merasa perlu untuk mengkampanyekan permasalahan ini dalam bentuk sebuah poster yang nantinya diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya revitalisasi peran gender dalam bidang pendidikan di Indonesia. Dalam poster ini, kami sengaja menggunakan pemilihan bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan kesetaraan yang harus benar-benar diperhatikan. Kami berharap ketika poster ini nantinya diletakkan di ruang publik, di mana terdapat masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam, tetap dapat teredukasi dan memperoleh informasi dari poster kami. Kemudian kami menggunakan penggambaran peta Indonesia dalam sebuah papan catur. Ini bukan tanpa alasan. Catur merupakan permainan yang membutuhkan kecerdasan intelektual, kecermatan, ketelitian, serta ketepatan dalam memenangkan pertandingan. Hal ini merupakan representasi dari harapan kita kepada pemerintah untuk dapat membuat sebuah kebijakan yang efektif dan efisien dalam menangani permasalahan gender di Indonesia. Selain itu, catur juga melambangkan keadilan. Hal ini dikarenakan kotak pada papan catur memiliki jumlah dan besar yang sama. Hal ini juga menggambarkan keadilan yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Selanjutnya pada background, kami menggunakan pemilihan warna hijau dan biru muda. Dalam dunia psikologi, warna hijau berkaitan dengan harapan. Ini menggambarkan harapan bangsa Indonesia untuk dapat menghapus praktik diskriminasi yang belum mereda. Selanjutnya, warna biru memiliki makna pendidikan dan kemajuan teknologi. Ini merepresentasikan pentingnya pendidikan bagi Indonesia sebagai bekal menuju Indonesia bangkit berkompetensi di abad 21. Selanjutnya, kami menggunakan penggambaran objek raja dan ratu di atas papan catur. Mengapa kami tidak menggunakan penggambaran manusia secara langsung?
ada beberapa hal yang kami pertimbangkan dalam memilih objek raja dan ratu untuk mewakili pemuda-pemudi Indonesia. Seperti yang kita tahu bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki generasi muda yang beragam, mulai dari warna kulit, bentuk rambut, serta atribut keagamaan. Untuk itu, penggunaan objek raja dan ratu dapat menghindari adanya kecemburuan sosial, serta pesan tentang kesetaraan gender dapat tersampaikan. Dalam poster ini, sang ratu terlihat terbatas ruang geraknya. Adanya sentimen di ranah pendidikan membuat perempuan semakin sulit untuk menentukan langkah ke depan. Beberapa mengatakan, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Toh nantinya bakal jadi istri yang hanya ngurus anak dan suami. Atau bahkan, mereka yang memiliki minat di bidang studi yang berbau maskulinitas seperti teknik, semakin sulit untuk menggali potensi. Barier-barier inilah yang seakan mengekang perempuan di ranah pendidikan. Padahal, pendidikan seharusnya merupakan sarana untuk menggali potensi dan menambah pengalaman. Tidak adil rasanya jika kesempatan yang ada terpaksa dirampas hanya karena masalah gender semata. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan membuat sebuah program baru yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan perwujudan dari sistem pembelajaran di perguruan tinggi yang fleksibel dan otonom, sehingga menciptakan budaya belajar yang efektif, tidak mengekang, serta sesuai dengan pengembangan diri minat mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan di luar perguruan tinggi diantaranya pengabdian kepada masyarakat, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, magang atau praktik kerja, pertukaran mahasiswa, kegiatan kewirausahaan, serta studi atau proyek independen. Untuk itu, kami menggunakan penggambaran kuas yang bertuliskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kuas inilah yang seakan melukis jalan baru bagi sang ratu. Ketika sang ratu telah memiliki akses, maka tidak ada lagi yang menghalanginya untuk menuju atribut wisuda. Atribut wisuda ini merupakan penggambaran pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Jika kita perhatikan bersama, baik raja maupun ratu sekarang memiliki akses yang sama untuk menuju atribut wisuda. Ratu hanya membutuhkan satu kali jalan saja, begitu pula dengan raja. Ini membuktikan bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah berhasil menghapus kesenjangan di antara mereka. Ketika raja dan ratu telah berhasil menuju atribut wisuda, maka akan tercipta warna merah dan putih sebagai perwujudan bendera pusaka. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara generasi muda sebagai bekal untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar di mata dunia. Untuk itu, kepada seluruh generasi muda, mari kita bersama menuntaskan permasalahan gender di Indonesia melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta berinovasi dan berkolaborasi untuk Indonesia maju abad 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.